Kamu pernah dengar cerita tikus makan timbangan besi? Belum. Pengen dengar nggak? Manut. Nah, ceritanya itu begini. Ada seorang bapak, namanya itu Pak Dharma. Namanya Dharma. Nah, dia itu pekerjaannya berjualan buah. Nah, ceritanya itu Pak Dharma, dia itu seorang penjual buah pasar. Nah, karena musim hujan, gitu, musim hujan, ngerti musim hujan toh? Seperti sekarang itu loh musim hujan, itu kan dagangannya kan tidak laku karena setiap berjualan kemudian hujan dan tidak laku. Nah, akhirnya lama kelamaan kan busuk. Nah, terus dia kan bangkrut, ya toh? Nah, dia bangkrut. Nah, terus Pak Dharma ini mempunyai seorang teman, namanya itu Pak Yuda. Pak Yuda. Kan Yuda kan koncoku. Nah, iya namanya sama, namanya Pak Yuda. Nah, dia datang ke tempatnya Pak Yuda tadi membawa timbangan dari besi. Timbangan dari besi. Nah, terus dia bilang sama temannya itu, Pak Yuda, kamu mau nggak menolong saya? Tuh, saya itu sedang bangkrut karena setiap hari saya berjualan tidak laku dan buah yang saya jual busuk. Nah, maukah kamu meminjamkan uang? Nah, jadi ceritanya itu Pak Dharma itu mau meminjam uang kepada Pak Yuda. Nah, terus dia itu aku mempunyai sebuah timbangan dari besi yang aku titipkan ke sini. Jadi Pak Dharma itu membawa timbangan besi dititipkan kepada Pak Yuda untuk meminjam uang, ya, meminjam uang. Terus akhirnya sudah dipinjamkanlah uang itu oleh Pak Yuda kepada Pak Dharma, dan timbangan besinya itu kan ditaruh di rumahnya Pak Yuda. Kemudian Pak Dharma ini pulang dengan membawa uang. Kemudian dia berjualan lagi, dan setelah sekian lama akhirnya dia kembali mendapatkan untung yang banyak. Ya. Setelah mendapatkan untung yang banyak, Pak Dharma ini teringat bahwa dia dulu telah ditolong oleh Pak Yuda. Jadi Pak Dharma ini ingat bahwa dulu itu sudah pernah ditolong Pak Yuda dan ingin berterima kasih untuk mengembalikan uangnya dan mengambil timbangan besinya, kan gitu. Nah, Pak Dharma datanglah ke tempat Pak Yuda ingin mengambil timbangan besinya. Nah, kemudian kedatangan Pak Dharma ini kan disambut oleh Pak Yuda dengan baik. Wah, temanku, setelah sekian lama akhirnya kamu datang juga, gitu. Nah, kemudian Pak Dharma mengucapkan terima kasih, dulu sudah dipinjami uang dan sekarang mau mengembalikan uang itu dan mengambil timbangan besinya. Nah, tetapi Pak Yuda ini memiliki memiliki keinginan timbangan itu biar bisa menjadi miliknya. Nah, karena dia mempunyai keinginan untuk mempunyai timbangan itu. Kemudian Pak Yuda ini mengarang cerita bahwa maaf sobatku, dulu ketika kamu sudah pergi dari rumahku ini diserang banyak tikus sehingga barang-barang yang ada di gudang itu habis dimakan tikus, termasuk timbangan besi milikmu. Nah, kan tidak mungkin kalau tikus itu bisa memakan besi, gitu kan, enggak, ora tedas toh. Nah, tetapi Pak Dharma ini orangnya kan baik, ya, dia tahu bahwa semua itu cerita itu hanya dikarang karena dia percaya bahwa tikus tidak mungkin memakan besi. Jadi Pak Dharma kemudian bertanya, baiklah, kalau memang seperti itu, aku juga sangat prihatin. Nah, sekarang aku ingin mandi, ya, Pak Dharma ini ingin mandi. Apakah di sekitar sini ada kolam? Nah, kemudian diceritakan bahwa di dekat itu ada danau.
Kemudian Pak Dharma ini mengajak anak-anak dari Pak Yuda ini untuk mandi. Ya, setelah sampai di danau, kemudian anak-anaknya ini disuruh bermain di dalam gua. Dalam gua, yang gua itu aman, jadi tidak ada binatang buas, tidak ada apa-apa. Kemudian dia disuruh bermain di dalam gua itu. Kemudian Pak Dharma bilang, anak-anak jangan keluar dari gua ini sebelum aku datang untuk menjemputmu. Ya. Nah, akhirnya Pak Dharma ini kembali ke rumahnya Pak Yuda tadi, kembali ke rumah. Dan Pak Yuda ini sangat terkejut gitu, sangat terkejut. Kenapa? Karena Pak Dharma hanya pulang sendiri tanpa anak-anaknya. Nah, kemudian dia bertanya gitu, loh, di mana anak-anakku? Gitu. Kemudian Pak Dharma bercerita bahwa ketika tadi saya mandi, ada segerombol burung-burung yang datang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih dan sebagainya. Kemudian Pak Yuda ini, stop, berhenti ceritamu, kamu sangat terlalu mengarang cerita. Di mana anak-anakku sekarang? Itulah yang akan saya ceritakan, bahwa anak-anakmu dibawa terbang oleh seekor burung. Nah, Pak Yuda ini kan marahnya apa? Kamu sangat berbohong. Mana mungkin anak-anak yang besar itu diterbangkan oleh seekor burung. Aku akan mengadukan perbuatanmu itu pada sesepuh di desa, pada Pak Lurah. Ya, akhirnya Pak Dharma sama Pak Yuda ini pergi ke tempatnya Pak Lurah. Nah, di situ Pak Yuda menceritakan bahwa anak-anaknya telah diculik oleh temannya itu. Kemudian dia bercerita bahwa Pak Dharma ini bercerita bahwa saya tidak menculik karena anak-anaknya itu diterbangkan oleh seekor burung. Nah, kemudian Pak Yuda ini kan menjawab, tidak mungkin seekor burung itu bisa menerbangkan seorang anak. Kemudian Pak Dharma juga bilang, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau seekor tikus saja bisa memakan besi, bisa juga seekor burung itu menerbangkan anak-anak kan gitu. Nah, Pak Lurah ini semakin curiga, mengapa ada apa dengan cerita tentang besi, tikus makan besi dan anak diterbangkan gitu. Akhirnya diceritakan bahwa itu kejadian itu, bahwa Pak Yuda ini akhirnya menyadari bahwa dia itu dia itu berbohong dan timbangan itu masih ada, tidak dimakan oleh tikus. Nah, kemudian Pak Dharma dan Pak Yuda ini berdua saling minta maaf. Kemudian dia kembali ke tempat anak-anak yang bermain itu tadi. Di situ anak-anak Pak Yuda masih ada, kemudian diajak pulang. Nah, diajak pulang, sampai di rumahnya Pak Yuda itu, Pak Dharma berkata, temanku, kita sudah berteman baik sejak dulu. Kalau kamu menginginkan timbangan itu, mintalah dengan baik-baik, akan aku kasihkan. Tidak perlu mengarang cerita yang berbohong. Nah, akhirnya di situ kan mereka saling minta maaf dan memaafkan kan, tuh. Dan akhirnya mereka kembali berbaikan. Nah, intinya ya, jadi orang jangan suka berbohong dan harus saling membantu. Nah, jadi intinya dari cerita itu, jangan suka berbohong dan juga harus saling membantu sesama teman. Gitu ya.